Assalamualaikum anak soleh dan solehah. Bertemu lagi dengan Bu Ima di pembelajaran tematik. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk pada tema 7. Hewan dan tanaman di sekitarku. Masuk pada subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Muatan bahasa Indonesia yaitu mengenal benda hidup dan tak hidup. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu ingatkan kembali agar kalian berdoa terlebih dahulu. Kita awali dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum masuk pada materi, seperti biasa Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Yang pertama, setelah menyimak video ini, kalian dapat menunjukkan kosakata yang berkaitan dengan benda hidup dan tak hidup dengan benar. Yang kedua, kalian dapat menggunakan kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar secara tertulis dengan tepat. Dan yang ketiga, kalian dapat menjelaskan makna kata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar. Nah, mari kita amati benda-benda di sekitar. Nah, lihat ya, itu ada gambar di lingkungan kelas. Amati gambarnya. Nah, apakah kalian bisa menyebutkan benda hidup dan benda tak hidup yang ada pada gambar? Kalian bisa tidak membedakan mana yang termasuk benda hidup dan mana yang termasuk benda tak hidup. Baik, sebelum kita lebih lanjut membedakan benda hidup dan benda tak hidup, di sini Ibu akan menyampaikan ciri-ciri antara benda hidup dan benda tak hidup. Perhatikan manusia, hewan, dan tanaman termasuk benda hidup. Ciri-ciri benda hidup. Nah, ini nih ya, ciri-ciri benda hidup. Perhatikan. Pertama, dapat bergerak sendiri. Yang kedua, benda hidup itu cirinya bernafas. Dan yang ketiga, ciri dari benda hidup adalah memerlukan makanan dan air. Seperti kita ya, kita dapat bergerak sendiri, dapat bernafas, kemudian memerlukan makanan dan air. Nah, sekarang Ibu akan membacakan ciri-ciri benda tak hidup. Benda tak hidup di sini contohnya ada sepeda, boneka, dan mobil-mobilan, termasuk ke dalam benda tidak hidup. Ciri-ciri benda tak hidup pertama, tidak dapat bergerak sendiri. Yang kedua, tidak bernafas. Dan yang ketiga, tidak memerlukan makanan dan air. Nah, seperti mainan yang ada di rumah kalian ya. Nah, itu adalah contoh benda tak hidup. Kalian bisa lihat kalau mainan atau sepeda, mereka tidak dapat bergerak sendiri, kemudian tidak bernafas, dan yang terakhir tidak memerlukan makanan dan air. Baik. Nah, sekarang kita amati lagi gambarnya ya. Setelah kita mengetahui ciri-ciri benda hidup dan tak hidup, sekarang kita dapat membedakan mana saja sih yang termasuk kelompok benda hidup pada gambar. Nah, benda hidup pada gambar di sini adalah manusia. Manusianya siapa saja? Ada guru dan ada siswa. Kemudian tumbuhan yang ada di dalam pot. Nah, jadi kalau di gambar ini benda hidupnya ada manusia dan tumbuhan yang ada di dalam pot. Nah, sekarang mana saja sih benda yang tidak hidup? Nah, di sini ada papan tulis, meja, dan kursi termasuk ke dalam benda tak hidup. Coba kalian dapat menyebutkan lagi benda yang tidak hidup pada gambar, ada banyak ya. Nah, sekarang kita akan mengelompokkan benda hidup dan tak hidup. Nah, di sini ada beberapa benda nih, ada kumpulan benda. Ada tiang bendera, ada gedung sekolah, ada Edo, ada Lani, ada Udin, ada anak bebek, ada ikan, ada sepeda, ada boneka, ada mobil-mobilan, dan ada Garuda Pancasila. Nanti kita akan kelompokkan mana
benda yang termasuk benda hidup dan yang tak hidup. Oke, kita kelompokkan dulu benda hidup ya. Bu Ima ulangi, ciri-ciri benda hidup itu pertama, dapat bergerak sendiri. Yang kedua, cirinya adalah bernafas. Dan yang ketiga, memerlukan makanan dan air. Nah, kita kelompokkan nih dari gambar ini, yang termasuk benda hidup adalah yang pertama, Edo. Betul, Edo bernafas. Edo dapat bergerak sendiri. Dan Edo membutuhkan makan dan minum, sama juga seperti Lani dan Udin. Kemudian ada anak bebek, sama, anak bebek termasuk benda hidup karena bernapas, dapat bergerak sendiri, dan memerlukan makanan. Begitupun dengan ikan. Nah, ini adalah kumpulan benda hidup. Dan sekarang kita akan kelompokkan benda tak hidup. Ada apa saja ya? Pertama, Bu Ima akan sampaikan ciri-cirinya dulu. Ciri-ciri benda tak hidup. Yang pertama, tidak dapat bergerak sendiri. Yang kedua, benda tidak hidup itu tidak bernafas. Dan yang ketiga, benda tidak hidup itu tidak memerlukan makanan. Nah, sudah tahu ya bendanya apa saja benda tak hidup? Betul, ada tiang bendera, kemudian ada sepeda, ada boneka, ada mobil-mobilan, dan ada Garuda Pancasila. Bisa ya membedakan antara benda hidup dan benda tak hidup. Baik, sekarang kita akan coba membuat kalimat berdasarkan ciri-ciri benda. Coba lihat ya anak-anak di tema 1D halaman 8. Di situ ada gambar kelinci. Nah, kita bisa membuat kalimat seperti ini. Perhatikan, kelinci dapat bergerak sendiri. Termasuk ciri-ciri dari benda hidup ya. Kemudian, kelinci memerlukan makanan dan air. Bisa juga, kelinci juga bernafas. Dan yang terakhir, kelinci adalah benda hidup. Nah, ini adalah contoh kalimat berdasarkan ciri-ciri benda. Kalian bisa menuliskannya seperti ini. Kemudian, contoh kedua, di sini ada gambar robot. Kita membuat kalimat ya berdasarkan ciri-ciri benda tak hidup. Di sini contohnya robot. Pertama, robot tidak dapat bergerak sendiri. Robot memerlukan baterai untuk bergerak. Robot tidak memerlukan makanan dan air. Robot tidak bernafas. Robot adalah benda tak hidup. Bisa ya kalian membuat kalimat berdasarkan ciri-ciri benda. Nah, ciri-ciri benda hidup diantaranya dapat bergerak dan berpindah tempat. Tumbuhan tidak dapat berpindah sendiri. Tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari. Nah, kan tadi manusia, hewan, dan tumbuhan itu merupakan benda hidup. Kalau hewan dan manusia dapat bergerak dan berpindah tempat sendiri. Nah, kalau tumbuhan itu tidak dapat berpindah sendiri seperti hewan dan manusia. Tumbuhan bergerak mengikuti ke arah cahaya matahari. Benda tak hidup tidak dapat bergerak dan berpindah tempat sendiri. Bisa dilihat ya, kayak contohnya tadi tiang bendera itu tidak bisa bergerak dan tidak bisa berpindah tempat. Benda tak hidup yang bergerak sendiri biasanya menggunakan mesin. Contohnya apa? Kayak tadi robot-robotan atau mobil. Mereka benda tak hidup tapi bisa bergerak. Bergeraknya menggunakan mesin. Benda hidup bergerak dan berpindah tempat dengan cara berjalan, berlari, dan terbang. Sekarang kita akan mengingat lagi apa itu benda hidup dan tak hidup. Perhatikan, benda hidup itu memerlukan makanan dan air. Makanan dan air berguna untuk pertumbuhan. Benda hidup tumbuh dari ukuran kecil menjadi besar. Contohnya apa? Misalkan kalian punya hewan peliharaan, anak kucing atau anak kelinci. Jika kita diberi makan, diberi minum, dirawat, maka
kelinci atau kucing tersebut akan tumbuh menjadi besar dari yang ukurannya kecil menjadi besar, karena kelinci dan kucing itu merupakan benda hidup. Benda tak hidup tidak dapat memerlukan makanan dan air. Benda tak hidup tidak mengalami pertumbuhan. Contohnya, kalian misalkan dari dulu punya mainan. Nah, kalau mainan itu kan benda tak hidup. Benda tak hidup tidak mengalami pertumbuhan, maka akan seperti itu. Tingginya, ukurannya tidak bertambah besar, tidak bertambah tinggi. Nah, amati perubahan benda pada gambar berikut. Nah, tinggi badan kita bertambah sejak bayi hingga sekarang. Nah, ini ya contohnya ya, berarti kita mengalami pertumbuhan dari mulai bayi, merangkak, berjalan, nah, sampai seperti sekarang. Hewan dan tumbuhan juga dapat bertambah tinggi. Nah, ini contohnya ya. Hewan dan tumbuhan juga dapat bertambah tinggi. Seperti ini. Ini tumbuhan nih, dari tunas, tumbuh. Nah, sekarang tumbuh tinggi. Hewan juga sama, dari anak, dari masih kecil, kemudian anak-anak sampai hewan dewasa. Ini gambarnya kucing dewasa. Berarti hewan merupakan benda hidup karena dapat tumbuh dan bertambah tinggi. Benda tak hidup tidak dapat tumbuh besar. Jadi kalau benda tak hidup itu tidak akan bertambah tinggi ataupun bertambah besar. Benda hidup dapat berkembang biak. Benda tak hidup tidak dapat berkembang biak. Berkembang biak untuk memperbanyak jumlah. Tujuan berkembang biak agar benda hidup terjaga kelestariannya. Coba sekarang kita akan mencari informasi dengan kata-kata berikut. Tadi kalian mendengar kata berkembang biak. Apa sih arti berkembang biak? Berkembang biak itu artinya bertambah banyak. Kemudian kalau keturunan, apa sih keturunan? Nah, keturunan itu anak, cucu, atau generasi. Maaf ya, itu tulisannya generasi. Yang ketiga ada kata memperbanyak. Memperbanyak itu adalah menjadi lebih banyak. Dan kelestarian itu adalah keadaan yang tetap seperti semula atau keadaan yang tidak berubah-ubah. Nah, anak-anak, ketika kita sudah mengetahui ciri-ciri benda hidup dan benda tak hidup, sekarang untuk latihannya, kalian tolong kerjakan latihan yang pertama ada di halaman 6 dan 7. Halaman 6 sampai 7, nomor 1 sampai nomor 3. Nah, untuk yang kedua ada pada halaman 16 sampai 17. Tolong kalian kerjakan ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, untuk materi tematik hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.